Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ya baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, saya persilahkan untuk ketua kelasnya menyiapkan teman-temannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Nur Afni Duyana Maharani, Nur Astifa, Hadir, Bu. Hasliza Habir, Hadir, Bu. Rizky Fatima, Hadir, Bu. Nur Akidah, Hadir, Bu. Sarmila, Hadir, Bu. Arya. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu sebelumnya mau nanya sedikit nih tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan Rizky. Pembelajaran kita minggu lalu itu, Bu, ada teori dan mekanisme evolusi, Bu. Nah, masih ada yang ingat apa yang dikemukakan oleh Charles Darwin mengenai teori evolusi? Ya, silahkan Hasliza. Ya, jadi Bu, dalam buku The Origin of Species itu Charles Darwin menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan berhubungan satu sama lain. Nah, menurut Darwin, proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama mengakibatkan terjadinya proses evolusi dan memunculkan berbagai spesies baru, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang Charles Darwin itu menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan berhubungan satu sama lain. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi evolusi, yaitu mengenai pohon filogeni. Nah, sebelumnya kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca tujuan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Rizky Fatima. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan teori-teori asal-usul makhluk hidup dihubungkan dengan pohon filogeni makhluk hidup setelah membaca bahan ajar yang telah diberikan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pohon filogeni pada makhluk hidup setelah menonton video yang telah diberikan dengan tepat. Ya, terima kasih Rizky yang telah membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, pernahkah kamu mendengar kalimat nenek moyang manusia itu monyet atau manusia mirip-mirip monyet? Pernah Bu. Ada tanteku bilang nenek moyang tak itu monyet, Bu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa kita selalu dikait-kaitkan, dan karena setiap pertanyaan pasti itu ada jawabannya jika kita ingin mencari tahu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan membahasnya dengan menggunakan pohon filogeni ya. Jadi, pohon filogeni adalah salah satu diagram yang menunjukkan hubungan antara organisme atau kekerabatan yang terkait erat melalui evolusi. Diagram ini dibuat dengan menggunakan metode filogenetik yang melibatkan perbandingan sekuen dari organisme yang dipelajari. Sehingga kita tahu bagaimana hubungan atau kekerabatan antara organisme satu dengan yang lainnya. Ya, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Astifa. Jadi apa fungsinya pohon filogeni ini, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus ya Astifa. Jadi pohon filogeni ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu organisme berevolusi dari satu nenek moyang yang sama dan mana spesies yang lebih terkait satu sama lain melalui evolusi, dan
serta mana yang kurang terkait satu sama lain. Selain itu, pohon filogeni juga digunakan dalam taksonomi untuk memahami hubungan antar spesies dan memudahkan klasifikasi organisme berdasarkan hubungan evolusioner mereka. Ya, bisa dilihat pada gambar menunjukkan pada pohon filogeni itu organisme yang terkait lebih dekat secara filogenik akan berada di bagian atas yang lebih dekat, sedangkan organisme yang kurang terkait akan berada di bagian bawah yang lebih jauh. Nah, kita masuk pada subbab berikutnya, yaitu cladogram. Jadi para ilmuwan itu mendapatkan cara sederhana agar memudahkan pembuatan pohon filogeni, yaitu dengan berfokus pada karakter kelompok organisme. Ilmu yang mereka gunakan adalah taksonomi atau ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi organisme berdasarkan hubungan alamiahnya. Dengan kladistik, para ilmuwan dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari setiap organisme yang berbeda dari nenek moyangnya. Setelah mengelompokkan ciri-cirinya, mereka membuat sebuah diagram yang disebut sebagai cladogram atau biasa disebut dengan pohon filogeni. Nah, bisa dilihat pada gambar cladogram ini menjelaskan bahwa seiringnya berjalannya waktu, nenek moyang kita itu berevolusi, mewariskan suatu karakteristik pada setiap organisme. Nah, jika suatu keturunan tidak memiliki karakteristik yang diwariskan, maka ia akan terpisah. Nah, contohnya ini adalah hewan lemprei. Jadi, dia pertama kali terpisah dari karakter warisan nenek moyangnya, yaitu rahang. Kemudian ada hiu yang karakteristiknya memiliki rahang yang terpisahkan oleh karakteristik organisme yang bernapas menggunakan paru-paru. Nah, selanjutnya ada hewan salamander terpisahkan oleh karakteristik berupa membran amniotik atau membran ketuban. Nah, selanjutnya ada kadal yang terpisahkan oleh karakteristik organisme yang memiliki rambut. Setelahnya ada harimau yang terpisahkan oleh karakteristik organisme yang tidak memiliki ekor. Dan terakhir, adanya gambar gorila di bagian pohon filogeni menandakan gorila adalah organisme yang terpisahkan oleh karakteristik yaitu bipedal atau berjalan menggunakan dua kaki. Nah, berikut ini adalah tabel ya. Jadi jika kita lihat pada tabel ini, manusia itu memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan gorila. Jadi perbedaannya hanya ada pada karakteristik bipedal. Nah, jadi ini yang menjadikan gorila organisme yang kekerabatannya paling dekat dengan manusia. Gorila ini termasuk ke dalam jenis kera ya, bukan monyet. Kemudian organisme kedua yang paling dekat dengan kita adalah harimau yang terpisahkan oleh karakteristik tanpa ekor dan bipedal, dan begitu pun seterusnya. Nah, selanjutnya ada grup organisme pohon filogeni. Jadi ada monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Jadi ada 3 ya grup organisme berdasarkan pohon filogeni. Nah, yang pertama itu ada grup monofiletik. Apa sih itu grup monofiletik? Jadi dia itu adalah kelompok organisme yang diturunkan dari leluhur atau nenek moyang yang sama. Nah, contohnya itu orang utan, gorila, simpanse, dan manusia. Jadi kelompok organisme ini itu berasal dari nenek moyang yang sama ya, yaitu kelompok primata. Kemudian ada grup parafiletik, yaitu apakah itu grup parafiletik? Jadi dia adalah kelompok organisme yang terdiri dari sebagian monofiletik atau diturunkan dari leluhur atau nenek moyang yang sama. Nah, sementara organisme lainnya itu dimasukkan dalam kelompok yang berbeda. Nah, bisa dilihat ya pada gambar itu contohnya ada lemur, loris, dan tarsier. Kemudian yang terakhir ada grup polifiletik. Nah, apa itu grup polifiletik?
dia adalah turunan yang berasal dari nenek moyang yang berbeda. Jadi pada gambar di atas tuh terlihat bahwa ada yang termasuk ke dalam grup ini itu Loris dan Perseus ya. Jadi bisa dilihat pada gambar itu Loris dan Perseus masuk ke dalam grup polyphyletic. Nah, sebelum ibu membagikan LKPD-nya, ibu akan menayangkan suatu video mengenai bagaimana cara membuat kladogram atau panfilogeny.
Ya, itulah tadi cara membuat kladogram ya. Jadi pada video ini itu akan berkaitan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi kelompok pada Alia Fikria Anwar, Astifa dan Afni, dan yang kedua Hasliza, Akida dan Arya ya. Nah, jadi pada LKPD itu kalian membuat pertanyaan berdasarkan video yang telah kalian nonton dan pembelajaran kita hari ini. Jadi buat beberapa pertanyaan, lalu pilih 2 pertanyaan yang akan didiskusikan, lalu mencari hasil diskusi dan menuliskan hasil diskusinya pada lembar jawaban di LKPD ya. Nah, setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dan Ibu berikan waktu pengerjaan selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, silahkan dikerjakan ya anak-anakku. Nah, jika sudah selesai anak-anak, Ibu persilahkan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ibu persilahkan kelompok 1 terlebih dahulu.
Ya, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 2 menandakan berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Hazliza. Jadi kesimpulannya itu, Bu, pohon filogeni adalah diagram atau visualisasi yang menunjukkan hubungan evolusioner di antara berbagai spesies atau organisme berdasarkan kemiripan dan perbedaan genetik atau karakteristik fisiknya. Nah, pohon ini menggambarkan bagaimana spesies atau kelompok organisme berbeda berasal dari nenek moyang yang sama di berbagai titik waktu dalam sejarah evolusi. Ya, itulah tadi kesimpulan dari Hazliza ya, mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ingin mengingatkan bahwa pertemuan depan itu kita akan ulangan harian mengenai materi teori evolusi dan mekanisme yang minggu lalu dan pertemuan kita minggu ini. Ya, dan begitu Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.